Halo everyone, perkenalkan saya Pramana Sidik. Saya dari program studi berlist hijau, yaitu menarik kalau bukan Teknik Produksi dan Proses Manufaktur, Politeknik Astra. Kamu nanya gimana caranya menggerakkan aktuator silinder tapi pakai hidrolik. Oke, mari kita belajar bareng-bareng ya. Jadi untuk stepnya itu ada 5 tahapan. Untuk yang pertama itu kita harus mengetahui mengenai gimana atau apa saja yang diperlukan gitu ya. Untuk yang pertama bisa ditunjukin nggak? Untuk yang paling kiri itu dia terdapat push button, itu ada off dan on. Apabila off dia akan mematikan semua relay atau sumber arus gitu ya. Sementara yang on itu dia akan sebagai syarat nanti aktuator itu maju. Kemudian di sini ada sumber arus yaitu ada positif dan negatif. Kemudian penggunaan di sini sebenarnya tuh 4 relay. Tapi kita di sini memakai 5 relay karena terdapat NC yang kurang. Setelah itu kita turun ke bawah. Di sini ada aktuator yaitu berupa silinder yang mana dia nanti akan maju dan mundur. Kemudian ada selang hose. Di sini akan terhubung ke valve. Di sini tujuannya itu untuk mengalirkan oil tersebut. Kemudian di valve ini terdapat 2 valve, yaitu ada valve yang mana dia 4/3, yaitu ada 4 lubang dan ada 3 ruang. Dan di sini terdapat 2 solenoid, yaitu ada Y1 sebelah kiri dan ada Y2 sebelah kanan. Kemudian sebelah kanannya itu ada valve yaitu 4/2 yang dapat 1 solenoid. Kemudian setelah itu nanti ini akan terhubung ke tuas, dan tuas ini dia itu akan ke bawah. Di bawah itu ada coil penyimpanan oli. Oke, selanjutnya step yang kedua. Sequence yang nanti dipakai atau yang dipakai itu nanti aktuator itu akan maju secara perlahan, kemudian maju secara cepat, mundur secara lambat, dan mundur lagi secara cepat. Kemudian hal ketiga yang perlu kita ketahui adalah mengenai logikanya. Di sini logikanya lebih mudah. Itu kan ada pemakaian 3 solenoid. Jadi solenoid pertama atau Y1 yang ada di kantung ketiga ini, dia pasti akan menggerakkan maju. Kemudian Y2 dia akan menggerakkan mundur. Dan untuk cepat dan lambat dengan dibantu nanti ada throttle gitu ya, itu di Y3 ini. Oke. Setelah kita tahu mengenai logikanya, kita beralih ke hal yang keempat, yaitu mengenai limit switch. Di sini terdapat 3 limit switch. Ada S1, S2, S3. Ketika nanti aktuator dia maju ke S1 dan S3 ini, ada aturan yang kita tetapkan di rangkaiannya. Itu S3 itu nggak bakal nyala karena coil K3 belum aktif. Coil K3 nggak aktif karena S2-nya itu belum terpenuhi. Itu untuk faktor safety gitu ya. Kemudian ada satu hal lagi, yaitu pemakaian throttle yang mana membuat pergerakan dari aktuator itu bisa cepat dan bisa lambat. Untuk selanjutnya yaitu mengenai langsung aja kita ke praktiknya. Itu hal yang kelima. Yang pertama itu ketika push button ditekan, sumber akan ke coil K1 dan K1 itu akan mengaktifkan solenoid Y1. Ketika solenoid Y1 kita membutuhkan ini ya sebagai, karena dia induktif jadinya kita bisa memakai ini untuk menyalakan solenoid yang lain. Y1 itu dia akan terhubung ke aktuator yang sebelah kiri. Dia itu akan memajukan silindernya itu maju. Tetapi karena Y3 itu nggak aktif, ingat ya logika tadi, ketika Y3 aktif dia akan cepat, ketika Y3 mati dia akan lambat. Dia akan maju secara lambat sampai ke S1. Ketika S1 aktif, maka S1 ini akan memberikan sinyal kepada relay K2, yang mana relay K2 dia akan lanjut ke Y3 ini, yang mana akan mengubah gerakan si aktuator itu menjadi lebih cepat. Jadi aktuator di silinder di S1 ini dia akan lebih cepat sampai ke S2. Ketika S2 aktif, dia akan mengaktifkan relay K3. Relay K3 ini dia akan mematikan Y1 dan Y3, kemudian mengaktifkan
solenoid G2, yang mana berarti pergerakan dia yang tadinya maju dan cepat, dia akan menjadi mundur dan lambat. Kemudian setelah itu, ketika dia udah mundur, aktuator itu mundur, dia akan mengenai S3. S3 ini dia akan memberikan sebagai syarat gitu ya, akan mengaktifkan relay keempat, yang mana relay keempat itu akan membuat Y3 itu aktif. Ketika Y3 aktif, maka aktuator itu akan bergerak lebih cepat. Karena apa? Karena yang tadinya arus itu di valve yang sebelah kanan, di ini valve 4/2, dia akan bergeser ke sebelah kiri, yang mana hal itu diteruskan dari saluran A langsung ke pressure, bukan ke tank. Kemudian yang terakhir, ketika kita akan menekan tombol push button di sini, maka semua rangkaian itu akan mati. Begitu juga dengan solenoidnya, yang mana maksudnya itu sumber semuanya itu akan mati. Oke, sekarang lanjut ke pembuktiannya ya. Kita langsung lanjut ke pergerakan dari solenoid secara langsung. Yang pertama itu yaitu kita menyalakan bagian bawahnya dulu. Setelah itu kita gerakin tuas itu ke atas. Setelah itu kita nyalakan on dan perhatikan laju dari si aktuator silindernya. Jangan pelan banget. Dan cepat lagi. Sekali lagi kita matikan. Kemudian kita gerakan. Akan lambat, cepat, lambat lagi. Habis itu cepat lagi. Untuk mematikan, kita lakukan hal yang berlawanan saja di ke bawah dan kita matikan. Sekian video dari saya. Semoga kamu penonton tidak bertanya-tanya lagi mengenai hidrolik ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Stay tuned.